Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada titipan pertanyaan tentang kisah Nabi Nuh, Buya. Buya kan pernah cerita kalau ada orang tua yang punya anak dablek gitu, Buya ya. Itu kan caranya pengen anaknya dapat hidayah tuh harus mikirin anaknya orang. Karena kan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, Buya. Kalau kita nolong hamba Allah, Allah yang nolong. Cuma dalam kisah Nabi Nuh gimana kita menghubungkan dengan hadis tersebut, Buya? Kalau kita lihat Nabi Nuh adalah orang yang berjuang untuk agama Allah, tapi ternyata diuji oleh Allah dengan anak yang seperti itu, Buya. Bahkan ketika Nabi Nuh menangis memohon kepada Allah agar air ditelan pun waktu itu Allah berfirman bahwa anaknya itu bukan dari keluarga beliau. Nah, untuk menyambungkan kisah Nabi Nuh dengan untuk meyakinkan kita dengan hadis Nabi tersebut dan lalu kita melihat kisah tersebut, gimana cara mempertemukannya, Buya? Baik, terima kasih, Buya. Masalah Nabi Nuh. Nah, Allah fi aunil abdi maka dihubungkan antara kisah Nabi Nuh alaihissalam bagaimana beliau punya putra, padahal Nabi Nuh tidak kurang-kurang. Kan sudah dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, kalau kita suka ngurusi anaknya orang, maka anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam? Apakah Nabi Nuh kurang benar, kurang tulus dalam mengurusi anaknya orang? Kok sampai semacam itu? Oh tidak. Yang harus kita pahami begini. Tujuan kita mendidik anak kita itu apa sih? Yang pertama adalah agar anak kita benar dan baik, agar kita tidak ditanya oleh Allah, yang menjadi sebab nanti jangan sampai anak menjadi sebab kita sengsara di akhirat. Pertama, karena amanat. Jadi makanya harus kita didik anak kita dengan benar, kita hantarkan kepada kemuliaan. Nah, tujuannya adalah kita dulu selamat di akhirat. Kita itu pengen selamat di akhirat. Maka anak itu hendaknya kita jadikan dia itu sebab keselamatan kita di akhirat. Anak. Makanya yang tidak punya anak nggak akan ditanya oleh Allah di akhirat tentang anaknya. Nggak ada orang masuk neraka karena anak bagi orang yang nggak punya anak. Jadi anak itu amanat. Dari sisi ini kita memandangnya, maka karena itu amanat, maka aku tidak selamat kalau aku tidak menjaga anak ini. Lalu bagaimana menjaga anak ini agar aku betul-betul terbebas daripada amanat ini supaya tidak ditanya lagi oleh Allah? Didik, sekolahkan yang benar, ajari agama dan seterusnya. Cara apa lagi? Banyak cara. Pokoknya semua kerahkan usahamu. Maka kalau seandainya anak ini nggak benar, asalkan engkau sudah mengerahkan usahamu dengan maksimal, nggak akan ditanya oleh Allah. Kalau sang anak terjerumus, nggak akan ditanya, selamat sang ayah masuk surga. Seperti Nabi Nuh, sudah maksimal mendidik anaknya. Nah, tanda maksimal itu bagaimana? Ya bermacam-macam cara, di antaranya apa? Mendidik anaknya orang lain. Di samping mendidik anaknya sendiri, tapi pun juga minta pertolongan dari Allah untuk mendidik anaknya orang, agar apa? Allah berikan pertolongan kepada anak kita. Seperti itu. Jadi, kalau seandainya seorang bapak sudah maksimal, apalagi ingin menunjukkan penyesalannya di hadapan Allah, dia diberi oleh Allah rizki yang melimpah, tidak sempat mendidik anaknya dengan benar, lalu anaknya berantakan hidupnya, mabuk segala macam ini, tapi dia sadar untuk mengembalikan anaknya nggak bisa. Ya Allah, saya sadar baru sekarang, tapi anakku sudah berantakan semuanya, aku didik nggak mungkin. Maka dia ngurusi anaknya orang biar Allah ampuni nanti. Allah maha tahu kamu tobat bener nih ya, anakmu memang melakukan banyak kemaksiatan dan sebab dosanya memang karena kamu, karena memfasilitasi adalah kamu, tapi sekarang kamu tampak menyesal. Buktinya menjaga umat Nabi Muhammad di akhirat selamat, itu hikmahnya. Maka tidak sekedar anak kita saja, itu namanya egois kalau kita hanya pengen menganak-anaknya selamat, harus anak kita, iya kita berusaha harus sukses, makanya tulus karena Allah. Maka di saat kita sudah tulus dan benar karena Allah, kalau ada sesuatu yang meleset, kita tidak akan ditanya oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah begitulah para nabi dari masa ke masa akan menjadi contoh bagi umat Nabi Muhammad SAW, dan itu bukan sebuah aib.
Sehingga ada seorang nabi yang punya anak seperti itu, bahkan ada seorang nabi yang punya istri, bahkan ada seorang wanita solehah di bawah naungan Fir'aun. Macam-macam. Jadi artinya apa? Jangan menyerah dengan keadaan. Anda seorang wanita solehah, punya istri punya suami badung, bandel, gak pernah sholat, Anda gak boleh terpengaruh. Kan ada kisahnya, istri Fir'aun. Dia istri Fir'aun, tapi solehah tetap. Loh kok boleh orang kafir nih? Itu syariat dulu, bukan syariat sekarang. Biar syariat sekarang mah nggak boleh. Jadi itu semuanya nabi-nabi terdahulu itu akan jadi contoh buat umat di zaman ini. Kisah Nabi fakir juga ada, Nabi jadi punya jabatan juga ada. Ayo, kurang contoh apa? Dan semua tersimpulkan dalam baginda Nabi Muhammad SAW. Akhlak-akhlak mulia itu. Ini saja. Allah alam bissawab.